Banat TV. Karena jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih agung, lebih mulia dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Termasuk jasadnya Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia dari semua masjid yang ada di muka bumi ini. Ada seorang tokoh ulama Mu'tazilah yang bernama Al-Imam Al-Jamakhsyari, penyusun kitab tafsir Al-Kasyaf. Jadi ada tafsir, nama kitab tafsirnya kitab tafsir Al-Kasyaf. Yang menyusun adalah Al-Imam Al-Jamakhsyari. Beliau salah satu tokoh ulama dari kalangan Mu'tazilah. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam akidah mazhab itu ada beberapa mazhab. Kalau di dalam fikih kita mengenal ada 4 mazhab mu'tabarah. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini dalam fikih. Kalau di dalam akidah ada beberapa mazhab. Ada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada mazhab Mu'tazilah. Ada mazhab Khawarij. Ada mazhab Syiah. Dan mazhab-mazhab lainnya. Disebut di dalam sebuah riwayat bahwasanya umat Islam kelak akan terbagi 73 golongan. Berapa golongan Bapak Ibu? 73 golongan. Di akhir zaman umat Nabi Muhammad akan terbagi 73 golongan. Riwayat lain 72 golongan. Yang masuk surga itu hanya 1. Ya, siapa dia? Di antaranya disebutkan oleh para ulama orang-orang yang berpaham dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, salah satu di antara cirinya atau tanda-tanda akidah itu lurus, dia senang sholawatan. Salah satu tanda orang itu berakidah lurus, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah yang menyimpang, seneng sholawatan, ngajak orang sholawatan, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ciri akidah yang lurus. Kalau muncul di tengah-tengah kita ada sekelompok orang yang seolah-olah membela sunnah, seolah-olah membela sunnah, tapi sejatinya melarang untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain ente maulid? Ngapain ente memuji-muji Nabi berlebih-lebihan seperti itu? Ya. Seolah-olah membela sunnah, padahal mereka menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ekstrim mereka tuduh orang yang maulid semisal ini telah melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Nah, itu dilihat sendirilah, diukur sendiri. Ciri akidah atau aliran seseorang itu lurus, akidahnya lurus, senang sholawat kepada Nabi. Jadi kalau orang yang tak senang sholawat kepada Nabi, nah itu dipertanyakan akidah orang tersebut. Nah, jadi kita ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin, yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Az-Zabidi. Beliau berkata, Iza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah wal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti akidah Imam Asy'ari dan akidah Imam Maturidi. Akidah Imam Asy'ari dengan akidah Imam Maturidi itu seperti apa Pak Ustadz? Kalau kita dulu ngaji tauhidnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Itulah ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tauhidnya bukan belajar wujud, qidam, baqa, bukan, tapi semisal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan
72 golongan yang masuk neraka. Kata Nabi yang masuk surga satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tauhidnya itu mengikut akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ciri-cirinya gimana Ustaz? Belajar tauhidnya itu wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Kemudian tanda yang kedua akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak anti mazhab. Jelas tidak anti mazhab. Mereka bermazhab dengan salah satu mazhab yang 4. Kebetulan kita di Marelan mazhabnya apa dalam fikih? Mazhab Syafi'i. Mereka enggak anti mazhab. Alah, untuk apa mazhab-mazhab? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nampaknya benar tapi salah itu. Ya, kelihatannya benar tapi sejatinya salah. Bahkan Imam Malik mengatakan, sebagaimana disebut oleh Syekh Ahmad Dahlan di dalam kitab beliau Fathul Majid fi Bayani Taqlid, beliau mengatakan tarkul mazahib al-ism, meninggalkan mazhab maka berdosa. Jadi orang awam seperti kita, kalau kita tidak bermazhab dengan salah satu mazhab yang 4, kita berdosa. Ya, kita harus bermazhab. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak anti mazhab, pasti dalam fikih bermazhab. Kalau ada orang anti mazhab, ya, anti mazhab kembali ke Al-Quran Sunnah begitu katanya, tidak usah bermazhab, hati-hati. Hati-hati saya katakan. Dan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya tidak anti tasawuf, ya tidak anti sufi. Jadi kalau udah ada yang mengatakan alah haram belajar tasawuf, haram torikot segala macam, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, ini pembahasan kita. Jadi Imam Jamaksyari tadi salah satu tokoh paham Mu'tazilah. Mu'tazilah ini termasuk salah satu firqah, salah satu mazhab di dalam akidah yang termasuk mazhab yang sesat. Beliau mengatakan, ya, Imam Jamaksyari mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Sementara kita mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia dari semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan sosok Imam Jamaksyari. Beliau mengatakan malaikat Jibril lebih mulia, lebih agung daripada Nabi Muhammad. Begitu beliau mengatakan fatwa itu, beliau diserang habis-habisan oleh para ulama. Semua ulama dari seluruh penjuru dunia marah kepada Imam Jamaksyari. Ente apa-apaan ini? Ente katakan pula malaikat Jibril itu lebih mulia, lebih agung daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim? Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sebaik-baik ciptaan. Allah yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik ciptaan. Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Kalau bukan karena sosok Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kisah sejarah. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Bahkan ada paham yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah alamat di dalam menurunkan wahyu. Harusnya wahyu itu turun kepada Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, bukan kepada Nabi Muhammad. Ini tahu paham apa ini? Paham Syiah Imamiyah. Ya, jadi mereka berpendapat bahwasanya ya, malaikat Jibril salah alamat di dalam menurunkan wahyu. Ya, salah alamat di dalam menurunkan wahyu. Tapi tidak semua Syiah itu sesat. Ada namanya satu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu sangat dekat pahamnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu tokoh ulama besar yang berpaham Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah, adalah Al-Imam As-Sawkani yang menyusun kitab Nailul Autor. Ya, kitab Nailul Autor yang menyusun Imam As-Sawkani. Beliau itu berpaham Syiah tapi namanya Syiah Zaidiyah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sudah 8 tahun enggak ceramah maulid. Baru tahun ini saya turun. Ya. 8 tahun enggak ceramah maulid. Baru tahun ini. Nah, kenapa? Karena saya nunggu momen. Ya maulid ya harus memang baca maulid seperti ini. Ya, baru saya mau hadir. Nah, jadi
Kalau nggak ada lucu-lucunya ya wajar. Kalau mau lucu panggillah pelawak, jangan undang ustadz. Kalau ngundang saya resikonya harus siap. Apa resiko yang ngundang saya? Ngaji lah ceritanya. Ya ngaji tentang maulid. Nah, kalau mau lucu-lucu panggil, udah hidup kita ini udah semuanya lucu. Masa mau mengenang Nabi Muhammad pun pakai lucu-lucu juga? Ya. Nah, ini peringatan Maulid Nabi. Harusnya bagaimana kita menghadirkan sosok Nabi Muhammad di dalam peringatan-peringatan semisal ini. Ya kalau lebih banyak lucu-lucunya, apa yang mau dibawa pulang nanti tentang Nabi Muhammad? Udahlah memperingatinya setahun sekali. Ya, cerita nabinya 10 menit, 15 menit, 1 jam setengah cerita lucu-lucu. Apa yang mau kita bawa pulang Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah? Ya, enggak enak pun ustadznya enggak lucu, enggak apa-apa, tidur aja di situ enggak apa-apa. Yang penting walau tidur di majelis enggak jadi masalah. Ya, kenapa? Malaikat nyatet ini termasuk ahlul khair, orang baik. Kenapa kumpul-kumpulnya sama orang baik? Tapi jangan lantas jadi dalil nanti Ustadz Ridwan ngaji kita tidur. Ya, tidur aja laku katanya. Kenapa? Yang penting dicatat malaikat orang-orang baik. Siapa yang bilang Ustadz Sumitra katanya gitu ya. Nah, jangan jadi dalil untuk majelis kita selalu tidur. Mana tahu ya capek kerja, daripada di rumah gibahin orang, mending datang ke majelis misal ini walau ngantuk-ngantuk. Paham? Daripada di rumah duduk nongkrong sama tetangga gibahin orang, nyeritain aib orang, mending duduk di majelis semisal ini walau ngantuk-ngantuk. Ya, walau ngantuk-ngantuk. Nah, baik. Jadi saya kalau peringatan Maulid Nabi Muhammad itu, saya nanya ada ndak pembacaan rawi maulidnya? Ya, semisal maulid dia ulami, simtud durot, diba. Kalau kita di sini adat kita orang Melayu dari dulu membaca maulid albar janji, nggak apa-apa, marhaban kalau kata orang kampung. Yang penting ada dibaca rawi maulid, baru saya mau datang.